Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi wa jama'atah min yaumin hada ila yaumil ba'ts wan nahdu amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Muhsin, pendamping PKH Kecamatan Jatibarang, dengan pertemuan kali ini akan membahas dengan cermat meminjam dan menabung. Mari kawan-kawan subscribe, sok beker biar akeh. Kita Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim biasa dengan acara FDS atau Sekolah PKH. Ya, Bu? Ya. Pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Pertemuan kali ini kita membahas dengan cermat meminjam dan menabung. Apa itu maksud dengan cermat? Maksud dengan cermat meminjam itu kita telaah, kita teliti, kita cermati bagaimana cara meminjam yang baik atau dengan baik, atau bagaimana menabung dengan baik. Sehingga konsep meminjam dan menabung sudah ada dalam modul 2. Hari asal utang juga, Pak. Ya, tidak boleh, Bu. Asal utang kalau tidak tahu bagaimana penghasilan kita tidak mampu untuk membayarnya kembali, maka kita akan terlilit dengan hutang. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, AA, dan Dede, dalam modul 2 sesi 6 di situ dikatakan yaitu cermat meminjam dan menabung. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutang dengan menabung. Dengarkan dulu, paham Bu ya? Paham. Jadi tujuan meminjam dan menabung atau tujuan sesi ini, sesi 6, cermat meminjam dan menabung, yaitu untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutang dengan menabung. Karena pada saat ini, zaman-zaman saat ini banyak rentenir, banyak tabungan-tabungan atau orang-orang yang meminjamkan dengan baik, tetapi dia tidak tahu berapa persen yang akan bunganya itu. Sehingga kita harus cermati, harus teliti. Itu tujuannya. Sehingga ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada pertemuan sesi 6 modul 2 ini. Yang pertama yaitu pengendalian anggaran dimulai dengan mengetahui jumlah pendapatan Ibu per bulannya dan pengeluaran selama 1 bulan. Kemudian menyusun mana yang prioritas untuk dikeluarkan berdasarkan kebutuhan atau bukan keinginan. Jadi kita itu harus tahu anggaran dimulai dengan mengetahui jumlah pendapatan suami kita atau keluarga kita berapa pendapatannya, dan juga harus tahu pengeluarannya selama 1 bulan. Jangan sampai gejlok antara pendapatan dan pengeluaran. Paham nggak, Bu? Mau Pak beli paham, Pak. Maksudnya kebutuhan karo keinginan ku apa bedanya, Pak? Oke. Dengarkan dulu, jelaskan lagi. Jadi antara pengeluaran dan pendapatan itu harus sejajar dulu, harus tahu dulu. Setelah itu kemudian menyusun prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu, apa sih yang dimaksud kebutuhan bukan keinginan itu, ya kan? Iya, Pak, udah paham. Nah, contoh, kebutuhan bukan keinginan itu sama seperti halnya makan. Makan itu sudah menjadi prioritas kita, keluarga kita, bahwa kehidupan kita itu butuh makan, butuh minum. Nah, itu kebutuhan wajib, prioritas. Sedangkan kebutuhan dengan keinginan itu bukan makan, tapi beli pernak-pernik, beli pakaian, perhiasan, mobil dan lain sebagainya. Itu hanya keinginan. Sehingga keinginan bisa di-cancel terlebih dahulu
Lebih baik kita mengutamakan yang prioritas karena melihat pendapatan dan pengeluaran kita terlebih dahulu. Paham, Bu? Paham. Jajan sih Pak, kebutuhan tak keinginan Pak. Nah, kalau jajan ini, aduh anak-anak ini biasanya jajan ini. Nggak terhitung ini, yang gemuk ini. Jajan. Jajan itu ada kebutuhan, ada keinginan. Tinggal kita by step, nanti ke bawahnya ada contohnya, Bu. Ada dengan sistem amplop, ada sistem dengan kas. Nanti kita tahu jajannya anak, jajannya ibu, jajannya keluarga, jajannya AA dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sekarang, pengendalian anggaran antara pendapatan dan pengeluaran. Pengendalian itu ada macam dua, Ibu. Paham nggak, Ibu? Paham Pak. Wah, oke, kalau paham, kita kasih tepuk mantul dulu. Tepuk mantul. Mantul. Oke, kalau sudah paham. Pengendalian anggaran. Halo, subscribe ya, jangan lupa. Pengendalian anggaran yaitu yang pertama membagi uang ke dalam amplop. Bagaimana maksudnya? Paham nggak, Bu? Membagi uang amplop nih. Amplop berarti Pak ya? Harus disiapkan amplopnya minimal per minggu. Atau kalau emang pendapatannya per bulan, kita langsung sampai per bulan 30 hari. 1 hari prioritaskan makan, kebutuhan yang sekunder, kebutuhan yang final banget, kebutuhan yang wajib banget kita harus dahulukan. Setelah didahulukan ada kebutuhan keinginan, katakan jajan. Nah, kalau lebih dari amplop itu, maka lebihnya boleh ditabung. Pak, izin ke belakang dulu ya Pak. Ya, silakan. Nah, menabung ini tidak mesti besar. Lebihan dari sisa amplop itu boleh ditabung. Karena pepatah mengatakan konsep menabung itu sedikit-sedikit maka akan menjadi bukit. Nah, itu bertahap sekecil mungkin terus dikumpulkan maka akan menjadi besar. Kayak itu. Yang kedua, mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam catatan kas harian. Nah, itu maksudnya apa? Paham nggak, Bu? Atau A? Paham. Catatan harian, kita dicatat harian. Pengeluarannya dicatat, pemasukannya dicatat terus. Ketika udah selesai, ada lebihan, maka kita tabungkan. Ternyata ada kekurangan, maka besok ini harus kita tambal. Tapi kalau bisa usahakan setiap catatan itu tidak ada kekurangan. Sama seperti konsep amplop. Kalau bisa usahakan setiap amplop itu pas. Jangan ada kurang. Nanti kalau kurang gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Usahakan setiap amplop pas. Kalau bisa lebih untuk ditabungkan. Paham, Bu ya? Paham. Paham nggak, Bu? Paham. Yang kedua, tadi saya akan catatan tiga konsep. Yang kedua yaitu berhutang boleh dilakukan, boleh berhutang. Karena semua orang pun pasti berhutang, pasti punya. Satu, berhutang itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Berhutang yang sisi positif bisa menggenjot daya keinginan kita untuk bekerja karena kita punya tanggungan hutang. Sehingga ketika kita bekerja maksimal penuh, maka kita bisa menutupi hutang itu. Itu hutang yang positif. Tapi kalau hutang yang negatif, jangan hutangnya terlalu banyak, pendapatannya kecil, nggak bisa menutup lubang itu. Itu hutang negatif. Sehingga keadaan keluarga kita akan menjadi kacau karena hutang. Oke. Bahaya ya Pak? Bahaya dong. Jadi sehingga hutang itu harus dilihat, konsepnya harus benar dulu, jangan sampai pendapatan dan pengeluaran lebih jauh daripada pendapatan, itu nggak bisa berhutang. Kedua lagi, kembali. Berhutang boleh dilakukan, namun harus direncanakan dengan matang. Direncanakan dengan matang dan dikelola dengan baik untuk menghindari gali lubang, tutup lubang, apa yang telah disampaikan tadi. Maka diperlukan pengelolaan uang yang tepat. Nah itu, Bu. Jadi boleh dilakukan hutang itu, tapi dengan cara direncanakan dengan matang, dengan suami, dengan keluarga, dikelola dengan baik. Lalu dikelola dengan baik, hutang ini untuk apa? Jangan sampai hutang itu untuk hanya sekedar makan. Maka kalau hanya sekedar makan, tidak ada pendapatan dari hutang itu, maka kita akan terlilit dengan kata-kata lubang, gali lubang, tutup lubang, bayar hutang. Apa itu kata Roma Irama lah, bayar hutang,
apa bahasanya? Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang itu. Sehingga harus tepat sasarannya. Di antaranya yaitu rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Kita rapat dulu, musyawarah dulu di kamar, baru colek-colek ke Bu. Ya Bu. Baru colek-colek, baru bisik-bisik. Biar sabun, biar ayahnya si anak ini mau minta. Itu. Terus direncanakan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga yang baik. Yang kedua, diantaranya yaitu biasakan menabung disiplin. Nah ini, ketika kita berhutang, lalu uang itu bukan hanya untuk jajan tapi dikendalikan untuk usaha. Nah dari usaha ini, usahakan sedikit mungkin bisa menabung dan disiplin. Sekalipun kecil, bisa konsep amplop tadi, konsep amplop. Usahakan satu hari, katakan paling kecil, lebihan dari konsep amplop itu 1.000. 1.000 kita tabung terus, disiplin tiap hari. Maka per 30 hari 30.000, per 1 tahun 360.000. Kalau tidak diikuti terus akan menjadi banyak, menjadi bukit terus. Itu paling kecilnya 1.000. Apalagi kalau kita bisa 10.000. Satu bulan 300, 1 tahun 365. Yang penting disiplin, tiap hari kita menabung dari hasilan itu. Yang ketiga yaitu apa Bu? Yang ketiga, Pak tahu nggak Ibu nih yang ketiga? Nggak tahu Pak. Nah, kok nggak tahu pada ngelamun. Ayo kita tepuk mantul lagi, tepuk mantul, 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 mantap pentul. Oke. Yang ketiga yaitu pertimbangkan dengan matang sebelum berutang ini. Ini konsep 3 ini sangat luar biasa Kemensos meramunya melalui balai. Terima kasih Bapak Iwan. Konsepnya sangat luar biasa karena konsep ini sangat mudah dipahami oleh KPM, sangat mudah dicerna dan mudah disampaikan oleh kita-kita sebagai pendamping. Salah satunya yaitu pertimbangkan dengan matang sebelum berhutang. Ini wajib. Semua apapun yang akan kita lakukan harus dipertimbangkan, apalagi hutang. Satu yang harus dipertimbangkan yaitu pendapatan dan pengeluaran. Harus pertimbangan itu. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Itu jangan berani-berani untuk berhutang. Harus konsep lagi lebih matang. Oke? Paham Bu ya? Paham, Nah, Pak. oke. Yang ketiga, konsep dengan cermat meminjam dan menabung. Yaitu dengan menabung akan dapat menekan hutang. Menabung harus dimulai sedikit demi sedikit. Lama-lama akan menjadi bukit. Nah ini. Dengan menabung akan dapat menekan hutang. Menabung harus dimulai sedikit. Nah gini Bu. Dari menabung kita itu akan bisa sedikit menekan hutang. Contoh karena Ibu berusaha. Contoh ini. Ibu sudah punya usaha, sudah melakukan. Ibu tiap hari menyisihkan uang jajan anaknya di dalam amplop atau dalam celengan lain sebagainya lah. Ketika ada kebutuhan mendadak, dari celengan itu atau dari tabungan itu bisa digunakan tanpa berhutang. Paham Bu? Paham. Nah, daripada kita berhutang, gunakan celengan itu atau tabungan itu untuk kita kebutuhan yang kepepet, yang mendadak. Nah itu salah satu trik untuk menekan hutang. Karena menabung sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Jangan seperti nyanyian Roma Irama. Kali lubang tutup lubang, pinjam hutang membayar hutang. Nah itulah nyanyian Roma Irama. Oke. Selanjutnya Bu, berikut saya akan menyampaikan tip menabung dengan sukses. Karena tip ini sama teman-teman Balai Diklat, teman-teman PKH, teman-teman Jamsos, teman-teman Kemensos, wah sangat luar biasa ini. Tip menabung dengan sukses. Yang pertama yaitu menabung tidak harus dalam jumlah besar. Nah itu harus dipahami garis bawah ya. Menabung tidak harus dengan jumlah besar. Tetapi harus disiplin. Paham Bu? Maksudnya pribadi Pak? Nah contoh. Menabung pengennya gede baik. Setiap kalau mau menabung ke bank contoh harus bawa uang 2 juta. Ya beli pakal-pakal nabung. Akhirnya kayak nabung lah kaman. Ya wis terus selamanya tidak akan pernah nabung. Tapi kalau konsepnya disiplin menabung dengan sedikit 100
Terus sampai 10 hari 1 juta tabungkan. Nah, itu disiplin. Karena harus istiqomah. Dalam Al-Qur'an dikatakan yang namanya istiqomah apa, Bu? Wa allawis taqamu ala tariqatin asqainahum an godako. Kata Allah bersabda, sapane wong kang gelem istiqomah, kata Gusti Allah gitu, terus menerus disiplin, maka dia akan mencapai kemanisan atau seperti madu, akan mendapatkan manis yang luar biasa. Artinya apa? Maksudnya dalam tafsir Dahlan, dalam tafsir biasa dikatakan kalau kita beristiqomah maka akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Atau dalam falsafah Islam dikatakan manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia, yaitu bersungguh-sungguh dalam disiplin, bersungguh-sungguh untuk menabung, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Paham, Bu? Paham belum? Paham. Nah, jangan sampai melamun. Yang kedua, tip untuk menabung. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Nah, ini. Buatlah rencana. Tujuan kita menabung apa? Contoh tujuan kita agar memiliki rumah atau agar GM dengan luar biasa sebagai GM Patriot GM, itu nabung. Setiap mendapatkan uang PKK per 3 bulan, separuh kita tabungkan atau berapa kita tabungkan. Selama 2 tahun akan besar, kita gunakan bisnis, kita gunakan usaha, lalu kita siap menjadi Patriot GM. Paham nggak, Bu? Paham. Paham GM, Bu? Paham. Graduasi mandiri. Nah, oke, mantap, itu artinya paham. Mantul banget. Hai. Yang ketiga, tip dalam menabung, yaitu menabung harus disisihkan. Ibu. Harus disisihkan di awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Nah, tadi Bu, saya juga lupa ini. Di konsep amplop tadi, berarti kalau kita menekan tujuan kita itu harus benar-benar punya tabungan, berarti tadi di amplop jangan sisa yang kita tabungkan. Konsep tipnya yaitu di awal. Contoh, dalam konsep amplop tadi, amplop ketika mau kita jabarkan kepada anak ini untuk jajan-jajan, sebelum kita laksanakan pada hari itu, ambil terlebih dahulu berapa ribu untuk menabung di awal. Jangan sampai nunggu sisa. Kalau nunggu sisa jarang, Bu. Bisa sisa, kadang malah ngambil amplop yang lain, nombok. Nah, itu. Jadi kalau Ibu tekad untuk menabung, dahulukan dulu, sisakan dulu yang awal, di awal. Kan di awal pengeluaran itu bukan menunggu sisa di akhir, tapi di awal ambil dulu, sisipkan untuk nabung, maka di akhir insya Allah berjalan, insya Allah ada rezeki, insya Allah bertahap selama 30 hari kita itu punya banyak rezeki. Karena kita sebagai orang muslim, orang mukmin harus percaya bahwa yang namanya rezeki Allah tidak akan merubahnya. Mana dalam Al-Quran dikatakan yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib, rizqu min haitsu la yahtasib. Yang namanya rezeki datang dari arah tak terduga-duga. Bisa dari arah mana saja. Sehingga itu konsep menabung. Satu. Kedua, yang namanya menabung tidak akan merubah sistem keluarga itu. Allah pun berkata dalam Al-Quran dikatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi paham, Bu? Yaitu Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang akan merubahnya. Artinya Kemensos tidak akan merubah KPM ini atau warga-warga ini kalau tidak ingin perubahan tersendiri. KPM harus bisa merubah diri sendiri. Karena Kemensos tidak akan berubah, tidak akan merubahnya. Allah saja sebagai Tuhan la yughayyiru ma biqaumin tidak bisa merubah kaum kecuali kaum tersendiri yang merubahnya, kecuali tegas tekad dengan niat dengan baik ingin merubah kehidupan kita. Maka Kemensos pun kepada KPM tidak akan merubahnya kecuali ada keinginan tersendiri KPM melalui pendamping, melalui sekolah PKH. Inilah ilmu diterap dari konsep-konsep dari balai, maka kita siap untuk patriot bersama dalam graduasi mandiri. Paham, Bu? Pak. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan modul 2 sesi 6, yaitu cermat meminjam dan menabung. Ada yang ditanyakan? Berarti intinya mah bakal utang ku ya Pak, aja asal utang. Nah, oke. Tapi
supaya bisa menekan utang kun bari dibarengi karo nabung. Nah, oke. Intinya memang kono nyapa. Ya, intinya mohon intinya paham berarti. Iya, Pak. Ada lagi Bu, ada lagi Bu. Cukup lah Pak dah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada seluruhnya, kepada KPM, ketua kelompok, semuanya terima kasih. Sabres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi